Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Peserta kelas sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu di dalam perkuliahan semester ini. Pada semester Gasal ini kita akan memperdalam seputar ruang dialektika atau ruang intelektual atau ruang keilmuan terkait dengan etika bisnis dan ekonomi Islam. Nah, tentu hal ini merupakan suatu ruang lingkup yang sangat luas sekali berbicara mengenai etika bisnis dan ekonomi Islam. Mungkin berikutnya di pada periode-periode yang akan datang nanti akan memunculkan sebuah teorema atau sebuah ruang keilmuan ekonomi tasawuf ya. Tetapi untuk membangun ini tentu diperlukan beberapa pembicaraan, beberapa aksioma begitu ya, beberapa kaidah. Dan pada kesempatan ini pertemuan yang perdana ini sengaja saya selenggarakan secara online melalui media penayang YouTube untuk memudahkan, untuk mengingat dan untuk merekam beberapa hal. Yang pertama, pada kesempatan perdana ini saya ingin memberikan profil terkait dengan dosen pengampu, kemudian terkait dengan rencana pembelajaran semester atau silabus atau materi-materi yang akan kita bahas. Yang ketiga, kita akan berbicara mengenai kontrak kuliah. Teman-teman peserta kelas sekalian, perkenalkan nama saya Sugeng Riyadi SE MSI. Saya lahir di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 332 Sukamaju, Rimbo Bujang, menyelesaikan SMP di Negeri 1 SLTP Negeri 1 Rimbo Bujang, kemudian tamat di SMK Negeri 1 Banyumas jurusan akuntansi, kemudian kuliah S1 saya tempuh di Universitas Islam Malang jurusan manajemen. Kemudian kuliah pasca sarjana saya selesaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan keuangan dan perbankan syariah. Pada saat ini saya sedang menjalani atau sedang menyelesaikan tugas akhir di program doktoral UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan saya kebetulan meneliti mengenai manajemen keuangan pondok pesantren. Saya tinggal di Pondok Pesantren Darussalam di Kualuh, Purwokerto. Kemudian beragama Islam, kemudian hobi saya membaca, berorganisasi dan pencaksilat. Kemudian saya juga seperti kalian saat kuliah mengikuti atau menjalani program pendidikan non formal di pondok pesantren. Ketika kuliah di Malang, saya sembari nyantri di pondok pesantren Al Mubarak Malang. Selesai itu saya lanjut di pondok pesantren At-Taufik Bansri Blitar, kemudian setahun setengah di pondok pesantren Darul Falah Al-Jilafri Jepara, setahun setengah. Kemudian saya sembari S2 saya nyantri di pondok pesantren Krapia Al Munawir Krapia Yogyakarta. Kemudian sesudah menikah dan saya kira itu ya untuk perkenalan ya. Nah, kontak saya 081 337 932 402. Kontak saya 081 377 932 402. Nah, teman-teman sekalian, itu untuk beberapa perkenalan. Dan saya punya pengalaman bekerja pada tahun 2014 saya mengajar di Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Jambi sampai 2018, dan 2018 sampai hari ini saya mengajar di Fakultas Syariah UIN Sayyid Purwokerto. Teman-teman sekalian, kita memasuki untuk rencana pembelajaran semester. Pada perkuliahan kali ini bisa diperhatikan di layar ya.
pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Pertama, mata kuliah Etika Bisnis dan Ekonomi Islam ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di Hukum Ekonomi Syariah sebagai kuliah yang wajib yang diambil. Kemudian 2 SKS bobotnya dan sudah diotorisasi, dan beberapa pencapaian mata kuliah ini nantinya bisa dilihat pada file, atau saya berharap semuanya bisa memiliki print out dari RPS ini yang nantinya bisa kalian unduh di website yang akan saya berikan. Pertama, perkuliahan ini nantinya kita akan seperti hari ini, kita akan berbicara mengenai profil dosen pengampu, kemudian kontrak kuliah, dan kemudian adalah orientasi perkuliahan kita. Teman-teman sekalian bisa dilihat ya. Di pertemuan kedua nanti kita akan berbicara pengantar. Pengantar apa itu etika, norma, hukum, apa itu bisnis dan ekonomi, apa itu etika Islam dalam bisnis dan ekonomi, dan hubungan etika bisnis Islam dengan fikih muamalah dan hukum perikanan. Kita akan berbicara panjang lebar di sini terkait beberapa konsep dasar terminologi maupun terkait dengan lughawinya ya, etimologi dan terminologinya. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai etika dasar. Bagaimana ekonomi Islam ini dibangun, bagaimana etika dalam dalam bisnis Islam itu dibangun. Pertama kita akan berbicara mengenai konsep at-tauhid ya, atau pengesaan, kemudian al-adl wal ihsan, kemudian al-ikhtiyar atau kebebasan berusaha atau free will, kemudian al-fard atau kewajiban-kewajiban. Ini etika dasar ya, yang menjadi pedoman, dan saya akan memberikan bonus keterangan pada pertemuan kedua ini adalah sumber-sumber yang menjadi nilai etika di dalam bisnis Islam. Dari mana saja sumber-sumbernya. Kemudian ketika kita akan berbicara mengenai etika umum, ya, etika umum di dalam dunia bisnis maupun di dunia sosial masyarakat. Pertama, etika umum kita akan berbicara mengenai etika di bidang produksi, ya. Kemudian kita berbicara mengenai etika bisnis di dalam bidang konsumsi, di mana nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana sumber daya ekonomi yang ada, baik itu produk maupun jasa, kita tasarufkan atau kita nikmati. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara mengenai etika bisnis di dalam bidang distribusi. Distribusi ini sebagaimana kita ketahui adalah proses penyampaian, penyaluran dari produsen kepada konsumen. Nantinya kalian diharapkan mampu untuk memahami konsep umum etika bisnis dan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang produksi dan konsumsi serta distribusi. Pertemuan kelima kita akan berbicara mengenai perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam. Kita di sini akan berbicara mengenai yang sangat mendasar, yaitu praktek riba. Riba itu bagaimana kita ketahui ini menjadi sebuah pemahaman yang banyak salah kaprah di tengah-tengah masyarakat. Misal contohnya terkait dengan bunga bank, apakah itu riba? Kalau tidak riba bagaimana? Kalau riba bagaimana? Kemudian selanjutnya yang masih banyak ketidaktahuan di masyarakat itu, bahkan di kalangan mahasiswa ekonomi Islam. Misalnya seseorang itu berbelanja ya, membelanjakan atau pulaan suatu barang yang akan dijual, kemudian dijual dengan harga berkali-kali lipat. Mungkin dia modalnya hanya 1 juta, kemudian kok dijual 15 juta. Nah, pengambilan untung yang sangat tinggi seperti itu berkali-kali lipat ya, 1.500% dari modal misalnya begitu. Apakah itu termasuk riba? Nah, ini kan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap itu riba gitu ya. Nah, ini kan tentu suatu hal yang perlu kita luruskan secara ilmiah. Kemudian lagi misalnya terkait dengan jenis-jenis riba dan sebagainya, dan prakteknya pada hari ini. Ini banyak sekali dengan segala jenis jenis modus operandinya ya, praktek riba ini hari ini. Nanti kita akan bahas secara tuntas.
Kemudian pada pertemuan ke-6 kita akan berbicara mengenai gharar dan bai'un najas. Gharar ini sesuatu yang tidak jelas, sementara bai'un najas ini adalah rekayasa penjualan. Dan ini hari ini banyak sekali di media-media sosial model-model penjualan yang gharar ataupun yang bai'un najas. Nanti kita akan bahas pada lembaran yang terakhir di tengah semester. Kita akan berbicara mengenai maisir atau judi. Hari ini juga merebak ya, judi online dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah suatu hal yang harus kalian soroti sebagai mahasiswa hukum, dan harus didialektikakan, kita diskusikan konsep dasar maisir itu seperti apa, syarat-syarat judi itu seperti apa, kemudian sesuatu bisa dikatakan judi itu apa. Dan ini masih banyak di masyarakat yang belum paham. Misal seperti 17-an kemarin ya, seorang untuk 17-an lomba, yang lomba itu sumber pendanaan dari iuran, dan dari iuran itu nanti untuk sumber hadiah. Padahal secara fikih itu jelas judi ya, seperti itu. Lantas bagaimana supaya tidak judi? Nanti pada pertemuan ini kita akan kupas sampai habis. Setelah pertemuan ke-7, kita di pertemuan ke-8 akan menyelenggarakan ujian tengah semester. Kemudian setelah ini setelah tengah semester ini nanti kita selenggarakan perkuliahan secara diskusi ya. Jadi nanti akan saya bagi per kelompok dari masing-masing peserta kelas, dibagi sesuai dengan isu-isu yang ada. Nanti bisa saya bagikan sub-sub isu yang akan kalian bahas sehingga kalian tidak bingung. Misalnya tentang pertemuan ke-9 tentang bunga bank. Nanti sub-subnya seperti apa? Saya berikan gambaran supaya kalian itu tidak bingung gitu ya. Kemudian pertemuan 10 kita akan berbicara mengenai ini yang menjadi di masyarakat juga penting, yang secara etika ini kadang-kadang perlu kita pandang, seperti kita lihat ya, yaitu arisan. Apakah arisan ini diperbolehkan? Kalau boleh, akadnya seperti apa? Kalau tidak boleh, itu yang seperti apa? Saya yakin di antara teman-teman, bahkan dari kakak-kakak kelas kalian semua itu banyak sekali yang mengikuti arisan online begitu ya. Dan di situ banyak sekali temuan. Mungkin ketika kalian nanti ketika kita menyelenggarakan diskusi ini akan menarik, karena saya yakin banyak pengalaman-pengalaman dari di antara kalian terkait dengan arisan ini sendiri. Kemudian yang ke-11 ini yang sempat viral di tahun-tahun kemarin di masa pandemi adalah pinjaman online atau pinjol yang banyak memakan korban. Nah, permasalahannya apakah pinjol ini dilarang atau nggak boleh? Kalau boleh itu seperti apa? Tidak boleh itu seperti apa? Aturan yang ada itu seperti apa? Nah ini secara sudut pandang etikanya di dalam pertemuan sebelumnya ketika masih perkuliahan langsung dengan penganggu akan kita bahas apakah ini masuk gharar, riba, maisir, bai'un najas atau apa. Pertemuan ke-12 kita akan berbicara mengenai trading crypto futures. Nah, ini sempat viral juga ya kripto ini ya. Dan ini bagaimana sudut pandang hukumnya, bagaimana sudut pandang etikanya terkait dengan kripto atau trading crypto futures ini. Dan ini banyak sekali merebak di kalangan para pemuda-pemuda malahan ya, yang memahami dunia IT. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai multi level marketing. Nah ini juga kita akan bahas mengenai ruang lingkupnya, apakah ini pantas dilaksanakan kegiatan ini, bisnis ini ya, bolehnya seperti apa, tidak bolehnya seperti apa. Dan kalau tidak boleh, itu pandangan-pandangan dari para ulama itu seperti apa. Kemudian pertemuan ke-14 kita akan berbicara mengenai trading online. Ini juga sedang marak juga ya, trading ini ya, dunia trading. Tapi trading ini di sini ada nanti trading saham, ada trading uang, trading pasar uang. Ini banyak sekali. Bahkan di Purwokerto juga kemarin sempat muncul banyak dan mencari nasabah, dan mungkin ada yang diuntungkan dan ada juga laporan dirugikan mereka. Nanti kita akan bahas. Pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir kita akan berbicara mengenai game online. Ini ada yang mengambil segmen bisnis ini, game online ini, dan di sini tentu perlu kita soroti. Bagaimana sudut pandang hukum Islam melihat itu? Bagaimana etikanya di dalam game online ini sebagai sebuah usaha, layak atau tidak, pantas atau tidak? Nanti saya harapkan kalian semua akan berdiskusi banyak hal, dan saya ingin nanti setiap kelompok itu memberikan kontribusinya, kemudian setiap presenter itu menyampaikan pendapatnya.
terakhir kita pada pertemuan ke-16 akan menyelenggarakan ujian akhir semester. Nah, mengingat kebijakan-kebijakan dari kampus, kelihatannya hari ini sudah mulai work from office ya. Jadi pertemuan kedua nanti kita akan menyelenggarakan pertemuan kecuali yang ada kelas virtual ya. Kelas virtual nanti kita akan selenggarakan, sebagian kita online, sebagian kita itu adalah offline. Tetapi bagi yang tidak kelas virtual nanti kita akan selenggarakan secara offline di kampus. Nah, bagaimana media pembelajaran? Saya senantiasa menyelenggarakan kuliah ini secara berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan secara utuh kepada peserta kelas sekalian. Nanti kita di kelas secara ada ceramah, presentasi, diskusi, telaah literatur, dan penugasan. Media penayangnya pun ada dari YouTube seperti ini, kemudian blognya saya, ini sudah saya ganti ya, ini pakainya saya nanti Ngegus ya, Ngegus.com ya, dan pakai Siska. Dan selama perkuliahan, saya berharap yang pertama nanti kita ada 14 kali pertemuan, setiap pertemuan rata-rata adalah 2 jam, dan referensi yang digunakan ini secara umum, tetapi saya sangat saya mewajibkan kepada mahasiswa semua untuk memiliki referensi buku etika bisnis dan ekonomi Islam, bebas penulisnya, bebas penerbitnya. Tapi pada pertemuan yang keempat, saya harapkan semuanya sudah memiliki buku masing-masing atas nama sendiri, gitu ya. Dan saya harapkan nanti saya memiliki cara untuk agar kita semua bisa saling telaah ya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan itu presensi 40%. Ingat, ketika kalian tidak kuliah kok selama 3 kali ya, baik berturut-turut maupun tidak, otomatis kalian akan dinyatakan keluar dari kelas ya. Alfa tanpa keterangan, kemudian 3 kali alfa tanpa keterangan, kemudian UTS 20%, UAS 20%, tugas presensi 10%, tugas dan presentasi 10%, dan respon atau partisipasi kelas 10%. Teman-teman kelas kalian, ingat untuk izin ya, izin kalau sakit silakan nanti memberikan surat keterangan sakit dulu atau surat keterangan menyusul lewat Kosma, tidak masalah. Tapi yang jelas kalau tanpa keterangan ya masih saya A dulu, nanti kalau ada keterangan dosen dokter susulan nanti saya akan ubah absennya. Yang kedua, ketika izin kegiatan kemahasiswaan, selama kegiatan itu internal ya, internal itu artinya ketika kegiatan misalnya HMJ ya, HMJ kemudian senat atau apa, silakan yang kegiatan masuk, atau internal misalnya utusan lomba atau apa yang sifatnya memang diutus dari kampus atau kegiatan dari internal kampus, maka itu saya izinkan. Tetapi ketika kegiatan-kegiatan itu kok berasal dari organisasi atau kegiatan di luar kampus, maka itu tidak akan saya izinkan untuk presensi. Mungkin kegiatan ada yang sibuk di pesantren atau apa begitu, kok tidak kuliah gara-gara ada kegiatan di pesantren. Nah, ini saya kira yang kurang bijak ya, kalau tidak mengikuti pertemuan. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan literatur ini di atas, nanti setiap pertemuan saya harapkan saya memberikan beberapa tulisan yang kalian baca sebagai bekal untuk pertemuan yang akan datang. Kalau pertemuan yang akan datang, sehingga ketika kita bertemu itu sudah ada beberapa pandangan kalian terhadap sebuah tema begitu. Dan untuk pakaian saya harapkan untuk putri semuanya menutupi dada ya, jangan ada jilbab yang dimodifikasi sehingga dadanya tidak tertutup, karena memang kucing itu. Dan memang saya harapkan semuanya tetap memakai rok, pakai sepatu, pakai kaos kaki ya putri. Dan yang laki-laki tidak ada yang menggunakan kaos walaupun berkerah dan bersepatu. Itu saja saya kira untuk untuk pertemuan pertama. Jadi untuk kontrak kuliah dan profil dosen, kemudian pertemuan yang akan datang kita mulai langsung pertemuan yang pertama. Insya Allah kita selenggarakan secara offline. Dan teman-teman sekelas sekalian, saya harapkan kita komunikasi itu hanya di jalur saya dengan Kosma dengan peserta kelas ya, dan kita bertemunya di Google Classroom. Saya kira itu saja, dan absensi presensi pada pertemuan pertama ini nanti di kolom komentar ya. Saya harapkan juga teman-teman semua bisa mengikuti channel ini ya, mengikuti
mengikuti channel ini. Pertama, yang kedua nanti di blognya saya juga bisa mengikuti agar pertemuan-pertemuan yang akan datang selalu mendapatkan notifikasi. Dan saya harapkan juga ketika ada presensi itu nanti di sini diterangkan nama, kemudian asal, ya, agar saya tahu siapa kalian, asalnya dari mana, kemudian asal sekolahnya supaya saya tahu juga. Mungkin ada yang dari STM ya, mungkin ada yang dari yang tidak relevan gitu ya, sehingga saya bisa memberikan ritme atau derajat kesulitan perkuliahan ini. Kemudian terakhir adalah kalian tinggal di mana, itu untuk memberikan bacaan saya terhadap mungkin jarak ya ketika kalian ada kesulitan untuk menuju ke kampus. Mungkin hanya itu, dan kita mulai bertemu minggu depan di ruang kuliah. Dan apabila ada tawaran perubahan untuk jam dan waktu, silakan disampaikan dan nanti saya akan komunikasi dengan Posma. Posma akan saya berikan jadwal saya sehingga mudah untuk mengetahui pergeseran jam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.